Pandemi COVID-19 telah memukul pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 terkontraksi sebesar 5,32% secara tahunan atau year on year. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Suharyanto dalam konferensi pers secara virtual pada tanggal 5 Agustus 2020. Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB triwulan kedua 2020 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3.687,7 triliun, tetapi atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 adalah sebesar 2.589,6 triliun. Kalau PDB atas dasar harga konstan ini kita bandingkan dengan posisi pada triwulan kedua tahun 2019, artinya Y on Y, maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 ini mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Jadi sekali lagi, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, Q2Q, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Pergerakan PDB menurut triwulanan bisa dilihat pada slide berikutnya. Di sana terlihat bahwa kontraksi kita cukup dalam. Di sana adalah garis yang berwarna hitam untuk Y on Y, sementara yang di bawah adalah pergerakan Q2Q. Jadi kalau kita lihat pada triwulan ke-1 tahun 2020 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita sudah melambat 2,97%, dan karena adanya dampak pandemi COVID yang luar biasa buruknya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32%. Sekarang kita lihat lebih detail PDB dari lapangan usaha. Sekedar gambaran, saya tampilkan data pertumbuhan PDB Q2Q, tetapi nanti saya akan lebih mengeksplor Y on Y. Q2Q, PDB kita pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi minus 4,19%. Di sana bisa dilihat dari 17 lapangan usaha yang ada, hanya ada 3 lapangan usaha atau 3 sektor yang masih tumbuh positif, yaitu pertanian, kemudian informasi dan komunikasi, satu lagi adalah pengadaan air. Sementara kontraksi yang paling dalam bisa dilihat terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan. Untuk angka detailnya nanti bisa dilihat di PRS. Sekarang saya akan meng-highlight untuk Y on Y-nya. Pada triwulan kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Y on Y-nya mengalami kontraksi 5,32%. Yang berwarna biru adalah menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020, sementara yang berwarna orange menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2019, sehingga kita bisa melihat perbandingannya. Dari 17 sektor yang ada, hanya ada 7 sektor yang masih tumbuh tetapi melambat, kecuali untuk sektor informasi dan komunikasi. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, sektor informasi dan komunikasi tumbuh signifikan sebesar 10,88%. Ini terjadi karena selama pandemi COVID terjadi peningkatan belanja iklan televisi dan media digital, peningkatan traffic data penggunaan internet selama masa pandemi COVID-19, dan juga adanya peningkatan jumlah pelanggan penyedia jasa internet maupun TV interaktif berbayar.
Jadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif dan meningkat adalah informasi dan komunikasi, 6 sektor lainnya masih tumbuh tetapi melambat. Di sana juga bisa dilihat bahwa kontraksi yang paling dalam terjadi untuk sektor transportasi dan pengadaan, di mana mengalami kontraksi sebesar 30,84%. Dengan pertumbuhan yang mengalami kontraksi di banyak sektor, maka ada pergeseran di dalam struktur PDB. Saya ambil contoh misalnya kontribusi pertanian, kalau kita lihat pada pada triwulan kedua tahun 2019 itu adalah sebesar 13,57%, tetapi pada triwulan kedua ini kontribusi sektor pertanian kepada PDB meningkat menjadi 15,46%. Sebaliknya, untuk transportasi dan pengudangan, kalau pada triwulan kedua tahun 2019 yang lalu, kontribusi sektor pertanian ini adalah sebesar 5,57% karena mengalami kontraksi yang cukup dalam, sumbangan dari sektor transportasi dan pergudangan ini turun menjadi 3,57%. Tetapi secara umum, struktur PDB Indonesia tidak banyak berubah, bahwa 65% PDB Indonesia itu dipengaruhi oleh 5 sektor yang besar, yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Jadi pergerakan di antara 5 sektor ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sayangnya pada triwulan kedua ini hanya ada 1 sektor yang tumbuh positif, yaitu pertanian, sementara 4 sektor besarnya mengalami kontraksi. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 bisa dilihat pada slide berikutnya. Jadi secara Y on Y, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua mengalami kontraksi 5,32%. Bisa kita lihat di sana bahwa sumber kontraksi yang tertinggi adalah pada transportasi dan pergudangan sebesar 1,29%. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan negatif dari industri pengolahan yang mengalami kontraksi 1,28%, disusul oleh perdagangan, kemudian disusul oleh akomodasi dan makan minum. Sekarang saya pindah ke PDB menurut pengeluaran. Bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi 5,32%, dan kalau kita lihat per komponen, semua komponen mengalami kontraksi yang cukup dalam. Di sana bisa dilihat bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 5,51%, investasi atau PMTB juga tumbuh negatif 8,61%, ekspor tidak sedalam yang kita duga karena beberapa bulan terakhir kita mengalami surplus, sehingga ekspornya meskipun negatif tidak sedalam yang kita duga, yaitu negatif 11,66%. Konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan negatif 6,19%. Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga tumbuh negatif 7,76%, karena perlu diingat pada triwulan kedua tahun 2019 yang lalu ada pilpres serentak, sehingga pada waktu itu tinggi, dan sekarang pilkada yang nanti akan bergeser ke akhir tahun itu menyebabkan konsumsi LNPRT-nya tumbuh negatif minus 7,76%. Sementara impornya terkontraksi 16,96%. Kita lihat sekarang untuk konsumsi rumah tangga. Apa yang terjadi dengan konsumsi rumah tangga sehingga mengalami kontraksi yang dalam sebesar 5,51%. Di sana komponen konsumsi rumah tangga seluruhnya mengalami kontraksi kecuali hanya 2, yaitu komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga, satu lagi adalah kesehatan dan pendidikan, yang pada triwulan kedua ini masih tumbuh
masih tumbuh positif 2,02%. Selebihnya, seluruh komponen rumah tangga mengalami pertumbuhan, di mana yang paling dalam adalah pertumbuhan restoran dan hotel yang kontraksi 16,3%, diikuti oleh kontraksi di komponen transportasi dan komunikasi. Jadi ke depan, karena perekonomian kita sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, kita semua harus berupaya bagaimana kedua komponen ini bisa bergerak lebih baik lagi di triwulan ketiga. Secara spasial, eh, Pulau Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi yang terbesar pada perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020. Bisa kita lihat di sana, sumbangan dari Jawa dan Sumatera itu adalah sebesar 80,04%. Tetapi bisa juga dilihat di situ di grafik ini bahwa pertumbuhan ekonomi di seluruh pulau mengalami pertumbuhan negatif kecuali untuk Maluku dan Papua. Kita lihat di sana Jawa mengalami pertumbuhan yang cukup dalam 6,69% dan seluruh provinsi di Jawa mengalami pertumbuhan negatif. Sumatera tumbuh negatif minus 3,01%, di Kalimantan mengalami kontraksi 4,35%, di Sulawesi mengalami kontraksi 2,76%. Kenapa di Maluku dan Papua masih tumbuh positif 2,36%? Karena pertumbuhan ekonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat pada triwulan kedua ini masih tumbuh positif. Karena base-nya pada tahun yang lalu, dua provinsi ini tumbuhnya adalah negatif. Misalnya Papua, pada triwulan kedua tahun 2019 yang lalu, pertumbuhan ekonominya adalah negatif 23,91%. Pada triwulan 2 ini ada peningkatan produksi biji tembaga dan emas, sehingga pertumbuhan ekonomi di Papua tumbuh 4,52%. Hal yang sama juga terjadi untuk Papua Barat. Pada triwulan kedua tahun 2019 yang lalu, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat itu mengalami kontraksi 0,49% dan sekarang tumbuh positif tipis karena adanya peningkatan produksi LNG. Suharyanto menjelaskan, pandemi COVID-19 menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Pada kuartal kedua tahun 2020, perekonomian beberapa mitra dagang Indonesia mengalami kontraksi sebagai akibat pembatasan aktivitas penduduk untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang luar biasa buruknya. Pandemi COVID-19 telah menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan masalah ekonomi. Dan dampaknya menghantam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, sampai dengan tingkat korporasi. Banyak kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara, tetapi pada intinya sama. Di satu sisi, setiap negara selalu mengutamakan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan lockdown, PSBB, dan sebagainya. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya bagaimana denyut ekonomi tetap berjalan. Dan untuk menjaga keseimbangan di antara kesehatan dan ekonomi ini bukanlah persoalan gampang, dan kita bisa melihat banyak negara yang pada triwulan kedua 2020 ini mengalami kontraksi. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi, kecuali untuk Tiongkok. Kalau kita lihat angsa ekspor Indonesia, yang menduduki tempat pertama adalah Tiongkok, di mana ekspor kita porsinya adalah sebesar 20,82%. Pada triwulan 1 yang lalu, Tiongkok mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus 6,8%, tetapi sudah ada recovery, sehingga pada triwulan kedua ini, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2%.
Di Amerika yang merupakan pangsa ekspor nomor dua dengan uh, pangsa ekspor sebesar 11,42%, pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi 9,5%. Demikian juga dengan Singapura, pangsa ekspor kita ke Singapura ini sebesar 5,70%, pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi minus 12,6%. Korea Selatan juga mengalami kontraksi 2,9%. Vietnam masih tumbuh meskipun tipis, yaitu 0,4%, sementara Hong Kong selama 2 triwulan berturut-turut juga mengalami kontraksi. Demikian juga dengan Uni Eropa yang pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi cukup dalam 14,4%. Kalau kita lihat pergerakan inflasi seperti yang sudah saya rilis pada tanggal 3 Juli yang lalu, selama triwulan kedua ini secara Q2Q inflasinya adalah sebesar 0,32%, sementara Y on Y-nya adalah sebesar 1,96%. Angka inflasi ini relatif rendah kalau kita bandingkan posisi yang sama tahun yang lalu, di mana pada Juni 2019 angka inflasinya adalah sebesar 3,28%. Fenomena yang ada di semua negara memang terjadi perlambatan inflasi bahkan mengarah kepada deflasi karena lemahnya permintaan dan juga adanya kendala di dalam pasokan. Realisasi belanja negara atau APBN pada triwulan kedua ini sebesar 616,54 triliun, lebih bagus kalau dibandingkan dengan realisasi pada triwulan kedua 2019 yang pada waktu itu adalah sebesar 582,64 triliun. Kenaikan realisasi belanja negara atau APBN pada triwulan kedua ini terjadi karena naiknya realisasi belanja pemerintah pusat dan juga ada kenaikan untuk transfer ke daerah dan juga dana desa. Untuk kenaikan realisasi belanja pemerintah pusat dipicu oleh belanja bantuan sosial yang pada triwulan kedua ini naik tinggi sekali, yaitu 55,87%. Satu lagi adalah adanya kenaikan belanja modal, meskipun tipis, sebesar 0,39%. BKPM sudah merilis realisasi penanaman modal yang selama triwulan kedua 2020 ini adalah sebesar 191,9 triliun atau turun 8,9% kalau kita bandingkan Q2Q, dan turunnya sedikit lebih landai 4,3% kalau kita bandingkan dengan Y on Y. Dalam triwulan 2, produksi mobil mengalami penurunan yang cukup dalam. Produksi mobil pada triwulan kedua ini hanya sebesar 41.520 unit, berarti terjadi penurunan sebesar 87,34% kalau kita lihat Q2Q, sementara untuk Y on Y-nya mengalami penurunan 85,02%. Seiring dengan penurunan produksi ini, penjualan mobil secara wholesale pada triwulan kedua juga hanya mencapai 24.042 unit. Turunnya adalah 89,85% Q2Q dan Y on Y-nya turun sebesar 89,44%. Indikator ini nanti akan berpengaruh kepada pergerakan untuk industri alat angkutan, kepada sektor perdagangan, dan juga kepada konsumsi rumah tangga, terutama untuk golongan menengah atas. Untuk penjualan sepeda motor secara wholesale juga mengalami penurunan yang cukup tajam, 80,06% kalau kita lihat Q2Q, Y on Y-nya turun sebesar 79,70%. Produksi semen juga mengalami penurunan. Produksi semen pada triwulan kedua hanya sebesar 12,68 juta ton, artinya turun 18,80%,
dibandingkan triwulan ke-1 tahun 2020 dan turun 9,08% dibandingkan triwulan kedua tahun 2019. Pengadaan semen pun juga mengalami penurunan 15,09% Q2Q dan 7,69% Y on Y. Penurunan produksi dan pengadaan semen ini nanti bisa dilihat dampaknya kepada sektor konstruksi yang akan mengalami kontraksi. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga mengalami penurunan yang dalam sekali. Q2Q-nya turun 81,49%, sementara Y on Y-nya turun 87,81%. Dampaknya adalah kepada sektor-sektor pendukungnya adalah seperti transportasi, tingkat penghunian kamar, dan juga ekonomi kreatif seperti kria, kuliner, dan sebagainya.